Orangnya judes, galak, menuntut perfeksionis. Selalu banyak ngomelnya di dituntut untuk terus kreatif. Orangnya egois. Itu rasanya campur aduk ya. Menurut aku kurang sibuk ya. Maksudnya kayak saya mendapatkan banyak manfaat, diantaranya menambah relasi, menambah pengalaman, sekaligus menambah pengalaman dalam berbisnis. Nah, selain itu, saya juga menjadi lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas saya. Menjadi anggota di divisi finance tentunya sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan teman baru, kemudian pengalaman meskipun hal tersebut didapatkan melalui kegiatan secara daring. Sungguh menyenangkan ya, soalnya kan tapi yang saya rasakan untuk kerja di divisi finance itu lebih ke online, jadi kurang enak untuk diimplementasikan secara offline gitu. Dan teman-temannya itu juga menyenangkan, kita itu juga diajarkan dengan mbak-mbak finance itu sendiri, Mbak Galo, Mbak Winda, terus ke Mbak Akin gitu, saling bekerja sama lah, apalagi ketika kita itu sudah mulai aktif ya, berjualan makanan, danusan, seperti itu. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kadif dan juga para pengurus di divisi finance dan teman-teman juga karena sudah menerima saya dengan baik, menerima kekurangan saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, dan juga memberikan saya pengalaman-pengalaman baru dari cerita-cerita para anggota saling bertukar pengalaman. Jadi dari itu saya bisa mengembangkan pola pikir saya dan meningkatkan kemampuan saya. Untuk finance tetap menjadi divisi yang terlihat diam namun bergerak dinamis, menjadi divisi yang kompak dan fleksibel, dan semoga menjadi divisi yang lebih kreatif dan inovatif, terutama dalam melaksanakan program-program kerja dan mengelola usahanya. Sifat buruk saya selama menjadi kadif adalah kurang bisa memanajemen waktu dengan baik, dikarenakan saya harus mengurus satu-satu tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Harapan untuk kadif selanjutnya adalah semoga bisa menjadi kadif yang dapat mengayomi para anggotanya serta memiliki ide-ide kreatif dalam melaksanakan program sesuai dengan divisinya. Pastinya happy banget karena selama menjadi anggota divisi penalaran aku punya kesempatan untuk membangun relasi, kesempatan untuk belajar dalam kerjasama dalam tim, juga melatih untuk punya jiwa sosialisasi sehingga aku bisa membangun komunikasi dengan orang-orang baru. Telah bertanggung jawab, aktif, teliti, dan strong. Pertama kali bertemu Mbak Etika atau Kadif Penalaran itu pas proker Hoverbi. Nah, selama kepanitiaan Hoverbi itu Mbak Etika dan rekan-rekan pengurus lain banyak memberi arahan karena ini juga proker pertama yang saya ikuti di UKM Kependudukan. Pastinya semua pengurus penalaran dan UKM Kependudukan itu sangat friendly dan menyenangkan semua, banyak memberi insight baru selama saya menjadi anggota di divisi penalaran UKM Kependudukan Universitas Jember. Karena di divisi penalaran ini merupakan divisi yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan masterpiece dari program kerja atau kegiatan UKM Kependudukan. Tentunya seru banget dan penuh dengan tantangan. Kalaupun jika ada kekurangan saat menjalankan tugas kepanitiaan atau keanggotaan di UKM Kependudukan, saya secara pribadi sangat mohon maaf dan semoga saya bisa berkontribusi kembali jika ada kesempatan di UKM Kependudukan Universitas Jember.
yaitu aku kurang bisa menerapkan basic skill yang harus dimiliki oleh seorang kepala divisi, yaitu leadership. Kurang bisa mengatur porsi masing-masing anggota aku, terutama staf divisi aku untuk bertugas. Kadang ada tumpang tindih peran mereka dalam melaksanakan poker. Tambahan untuk sifat buruk aku sebagai kepala divisi, yaitu aku kurang bisa memanage waktu dalam mengatur rapat divisi secara rutin. Jadi poker-poker yang akan dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan itu sebenarnya perlu persiapan dan evaluasi yang bisa dibahas di rapat divisi. Padahal di lain sisi rapat divisi itu bisa mempererat silaturahmi antar anggota divisi. Ketika anggota-anggota aku kurang berkontribusi aktif, terutama ketika ada pengumuman open recruitment panitia atau membutuhkan volunteer untuk aktif, dan juga anggota aku kurang berisik dalam merespon seperti itu. Aku berharap kamu bisa memiliki basic skill kayaknya seorang kepala divisi, seorang pemimpin. Jadi kamu bisa menghandle kinerja anggota kamu lebih baik, dan jangan lupa untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota. Jadi biar chemistry kalian di divisi penalaran itu dapat banget. Kalau bisa misalnya ada program kerja yang baru yang bisa kamu ciptakan, itu bagus banget sih. Lebih melatih diri juga buat berbicara dengan orang lain. Kadang sih ada bosannya, tapi karena ada program yang harus kita jalani jadinya tetap seru. Agak udah kalau dijelasin karena aku sendiri di divisi PSDM itu rasanya campur aduk ya. Ada rasa susahnya, ada rasa senangnya, dan juga ada rasa bangga tersendiri begitu. Bangga bisa menjadi bagian dari divisi PSDM. Tapi di balik itu semua, divisi PSDM asik. Menyenangkan karena dari pengurus juga banyak yang membantu saya saat menjadi panitia open recruitment dan diklat lapang. Lalu untuk kegiatan di PSDM sendiri ada yang berjalan dengan baik dan ada yang menurut saya tidak, karena mungkin terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Jaga-jaga kekeluargaannya, karena PSDM itu erat kaitannya dengan kekeluargaan. Karena kan pengembangan sumber daya manusia, kita ingin mengembangkan, ingin merekatkan sumber daya manusia di UKMP, tapi kalau misalnya di PSDM sendiri aja kurang apa ya gimana nanti gitu kan ya. Kemudian perlu diingat untuk tugas dan fungsi dari PSDM itu sendiri, karena dari aku sendiri merasakan selama 1 tahun itu jujur kurang banget untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Harapannya untuk tahun depan bisa lebih maju lagi untuk PSDM, lebih bisa bangkit lagi dan mengembangkan inovasi-inovasi terkait pengembangan sumber daya manusia. Ingat ya, mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada. Saya kurang peduli terhadap anggota saya kurang dekat dengan mereka. Yang kedua, saya kalau memberikan tugas suka mendadak pada teman-teman dari PSDM maupun teman-teman lainnya. Dan yang ketiga, saya suka bekerja sendiri, walaupun itu lebih baik, kita lebih cepat, tapi kalau dalam organisasi itu tidak baik. Teman-teman yang kurang responsif terhadap aku, ataupun teman-teman yang kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Aku harap bisa lebih memperekatkan anggota terhadap dirinya dan agar terciptanya suatu keharmonisan dalam PSDM gitu. Menjadi bagian dari divisi pengabdian masyarakat ini, saya merasa tertantang. Bagaimana tidak saya merasa tertantang? Karena memang hampir seluruh prokernya itu, pengimplementasiannya itu langsung kepada masyarakat ya. Selain itu juga, saya juga mendapatkan beberapa manfaat lainnya seperti menambah relasi baru itu pastinya ya, dan juga menambah pengetahuan baik itu secara internal maupun eksternal dari divisi pengabdian masyarakat itu sendiri. Menurut saya Mbak Husnul itu sangat friendly sekali, ramah sekali, itu baik dan juga humble. Mengapa saya menyebutkan itu? Selama itu saya juga sangat berterima kasih untuk Mbak Husnul atas segala upaya bimbingannya, wawasannya, kritik-kritik dan saran-saran yang sudah diberikan sama Mbak Husnul terhadap saya. Menurut aku kurang sibuk ya, maksudnya kayak memang ada beberapa proker yang harusnya wow banget, cuma mungkin karena tahun ini juga pandemi, kita juga susah buat berkumpul, jadi realisasi dari proker yang wow itu masih kurang
masih kurang apa ya, kayak kurang maksimal gitu. Kurang bisa membagi waktu antara organisasi yang saya ikuti yang satunya UKM dengan perkuliahan, karena padatnya perkuliahan sehingga mengakibatkan saya itu kurang bisa mengatur waktu tersebut. Terkadang untuk diadakannya rapat-rapat divisi atau rapat proker itu tuh kurang antusias dari baik itu dari panitia program kerja yang bersangkutan ataupun anggota muda dari Pengmas sendiri khususnya ya, itu tuh kurang adanya aktif atau keaktifan ketika rapat per bulan gitu sih. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk rekan-rekan semua anggota pengabdian masyarakat, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan atas keterlibatan kalian dalam semua proker-proker yang ada di divisi pengabdian masyarakat. Dan tetap semangat! Semoga baik pengurus ataupun anggota muda bisa lebih memaksimalkan semua proker yang sudah diagendakan, khususnya di divisi pengabdian masyarakat. Itu baik dari anggota sama pengurusnya itu bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk melaksanakan semua proker-proker yang sudah diagendakan di awal kepengurusan, sehingga proker-proker tersebut bisa maksimal dan mencapai target terbaiknya. Tetap semangat buat semua anggota muda divisi pengabdian masyarakat, semangat untuk memajukan kependudukan di Indonesia. Pasti senang ya, karena job desk yang ada itu sesuai sama apa yang aku mau. Terus alhamdulillahnya sampai saat ini pun aku juga nyaman sama Infocom. Pastinya senang banget karena bisa dapat banyak pengalaman dan ilmu baru. Terlebih dengan jadi anggota divisi Infocom ini, aku jadi punya kesempatan untuk berkontribusi dan tahu proses pembuatan konten untuk sosial media yang dimiliki UKMP. Terus aku juga bisa jadi tahu kalau ternyata bikin konten tuh nggak mudah, harus punya ide dan juga harus kreatif. Jadi memang harus punya komitmen dan juga harus disiplin. Aku orangnya egois. Jadi egois itu kayak kebanyakan nuntut ke anggota-anggotaku sendiri. Jadi mereka kayak ngerasa kurang nyaman selama di divisi Infocom. Bertanggung jawab, rajin, rapi, teliti, dan kreatif. Orangnya baik, tegas, disiplin juga. Tiap Mbak Rifa ngasih tugas tuh Mbak Rifa nggak langsung lepas tangan, itu tetap diarahin, tetap dibimbing, dan juga tetap dikasih saran-saran. Terus juga selalu ngingetin kalau kita punya tugas yang harus diselesaikan untuk proker dari divisi Infocom. Strong girl, dimana kesan pertama saya ini Mbak Arifah orangnya judes, galak, menuntut perfeksionis. Tetapi faktanya Mbak Arifah ini asik banget diajak brainstorming, baik, ramah, sangat fast respon, pastinya sangat bertanggung jawab kepada mandat yang telah diamanahinya. Tentunya dikacangin di grup chat. Terus ada beberapa anggota yang mereka kurang memiliki inisiatif dan kurang peka sama tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Jadi harus bolak-balik diingetin buat mau bikin konten, padahal udah ada timeline-nya sendiri. Jadi seakan-akan kalau misalkan mereka nggak bikin konten itu aku yang salah karena aku nggak ingetin mereka gitu. Jadi kayak kadang capek sendiri ke akunya gitu. Komunikasinya harus tetap dijaga, seperti ketika ada kendala maupun kesulitan dalam mengerjakan tugas, itu harus dikomunikasikan sesegera mungkin dan sebisa mungkin kepada penanggung jawab, pengurus maupun anggota yang bersangkutan hingga tugas dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, sebaiknya antara pengurus dan anggota itu harus saling mengenal sehingga dapat tercipta rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi. Aku harap kalian bisa jauh lebih baik dari diri aku sekarang. Kalian harus bisa menuangkan ide-ide kreatif kalian buat meramaikan media sosial UKM Kependudukan. Juga kalian harus bisa ngerangkul anggota-anggota kalian. Karena jujur, menurut aku divisi Infocom ini, walaupun kita nggak punya proker besar seperti di divisi-divisi lain, kita itu punya program rutinan yang nggak bisa dikerjain 1 atau 2 atau 3 orang aja. Tapi butuh semua orang yang ada di divisi Infocom. Itu yang pertama, saya menjadi orang yang kurang teliti. Ada beberapa file yang
itu penting, namun ternyata saya lupa untuk meng-save-nya. Selain itu juga kurang dapat memanajemen waktu dengan baik untuk menghadiri segala rapat maupun beberapa kegiatan yang penting seperti itu. Kan saya di sini juga menjadi mandataris. Seperti kita tahu bahwa salah satu tugasnya mandataris itu kan memonitoring semua kegiatan yang ada. Jadi ketika misalnya ada salah satu proker yang letaknya berdekatan, saya merasa kesal sendiri karena tidak dapat manajemen waktu dengan baik. Terus semangat, teruslah untuk berkontribusi untuk UKMP yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus berkolaborasi dengan siapapun itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, mungkin saya adalah orang yang selalu banyak ngomelnya di belakang layar ketika ada kegiatan. Dan lebih parahnya lagi adalah banyak teman-teman yang selalu saya omeli. Tapi sebenarnya ketika saya ngomel ini bukan berarti saya ingin menindas mereka tuh, enggak. Cuma saya ingin mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, dan juga yang terpenting adalah mengembangkan dan juga mengembangkan lagi program kerja yang kita angkat pada itu juga. Karena kalau cuma stuck aja, tentunya program kita juga hanya itu aja. Makanya perlu ada gebrakan di belakang layar supaya program kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian hal yang bikin saya kesal ketika menjadi wakil ketua umum berkaitan dengan hal ini kayaknya nggak ada ya, karena saya merasa fan-fan aja ketika menjadi wakil ketua umum, karena saya juga membawanya secara fun dan juga happy gitu. Dan yang terakhir, harapan saya kepada pengurus selanjutnya. Nah, harapan saya di sini adalah semoga teman-teman semua bisa kompak, juga tetap menjaga solidaritas dengan baik, yang terpenting juga dapat berkontribusi dengan baik di UKM Kependudukan. Dan yang utamanya lagi adalah teman-teman harus bisa membuat sebuah program dengan inovasi yang sangat luar biasa, dan tentunya juga lebih baik lagi daripada program yang dilakukan oleh pengurus di periode sebelumnya. Dan yang paling penting adalah tetap jaga hubungan erat antara pengurus yang kalian jalankan pada saat itu dan juga pengurus sebelumnya. Jadi jangan sampai teman-teman berjalan sendiri. Semangat ya, aku yakin kalian pasti bisa, karena aku bisa, walaupun kurang-kurang dari harap, kalian juga pasti bisa. Ingat, orang-orang yang sudah percaya ke kalian, para terdahulu yang sudah mempertahankan UKM Kependudukan sampai 8 tahun ini ya. Dan kalau misal nanti di tengah kepengurusan kalian mungkin capek, tapi jangan sampai menyerah. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang mau memilih UKM Kependudukan untuk dijadikan tempat belajar dan berproses. Kenapa? Karena kalian tuh orang yang keren-keren kayak gitu. Jadi aku sangat bersyukur gitu. Harapanku juga UKMP jadi lebih maju dan jadi lebih keren di tangan kalian. Semangat untuk kedepannya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. UKMP, just. Hai, nggak terasa ya, berakhir sudah tugas kepengurusan periode 2020-2021. Suka dan duka telah kita lewati bersama. Nggak selalu bersama sih ya. Sepertinya kita lebih banyak berkutat dengan urusan masing-masing, sehingga rasa kebersamaan itu nggak ada. Bahkan hingga akhir kepengurusan pun kita hanya bertemu melalui virtual saja. Itu pun juga nggak semuanya saling bertegur sapa. Kalau boleh nebak, di antara kita pun juga ada yang saling nggak mengenal satu sama lain kan? Selama ini kita berkomunikasi hanya sebatas membahas program kerja saja. Setelah itu, ya udah selesai. Ya mau gimana lagi, pada akhirnya kita berorganisasi memang atas dasar saling membutuhkan dan saling memanfaatkan satu sama lain, bukan? Yang penting tujuan kita tercapai dan terlaksana. Berakhirnya masa jabatan pasti udah ngerasa lega ya. Lega karena udah selesai dengan segala hiruk pikuk serangkaian program kerja. Mungkin juga ada beberapa yang nggak peduli. Iya, nggak peduli mau berakhir atau enggak. Karena dari awal memang mungkin UKM Kependudukan nggak pernah ia pedulikan. Agak sedih sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Toh kita juga nggak bisa mengontrol perasaan orang lain kan. Oh iya, perihal perasaan selama menjabat sebagai pengurus, aku yakin selama menjabat kalian banyak yang ngerasa capek, sedih, kecewa, sebel, marah, dan bahkan merasa nggak dihargain.
Tapi aku harap kalian nggak terlalu menyesal ya, karena pasti ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Terima kasih ya, terima kasih kepada kalian para pengurus yang sudah mau bertahan hingga akhir. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau mengurusi berbagai hal yang mungkin sebenarnya kalian pun juga merasa jenuh. Terima kasih pula kepada seluruh anggota UKM Kependudukan yang telah mau berkontribusi untuk membantu pengurus yang masih banyak kekurangan ini. Pokoknya sekecil apapun bentuk kontribusi kalian, terima kasih. Kalian hebat dan luar biasa. Terakhir, mewakili jajaran pengurus UKM Kependudukan 2020-2021, kami pamit. Semoga untuk kepengurusan berikutnya kalian bisa jauh lebih baik. Selamat berjuang orang-orang hebat.